Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang tentunya masih memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat iman, bahkan nikmat istiqomahnya kita ya, di atas jalan menuntut ilmu ini. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, sehingga pada pagi hari ini kembali bisa kita lanjutkan bersama membaca kitab Syarah Al-Usul As-Salasah yang dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana kita masih membahas seputar terkait iman sampai pembahasan kita kepada arkanul iman, yaitu rukun-rukun iman as-sittah yang 6. Nah, bahwasanya kemarin kita telah membahas dua rukun pertama dari rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan pasti memiliki hikmah dari masing-masing penciptaan tersebut. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengatur seluruh apa yang ada di alam ini. Dan kita pun juga meyakini dan menyerahkan seluruh peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Ibadah kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah dalilnya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Dan juga kita meyakini asma dan sifat Allah itu. Kita menetapkan nama-nama Allah yang paling baik berserta maknanya. Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Basir, As-Sami', sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Begitu pula dikabarkan oleh Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan iman kita pelajari bukan hanya sebatas pengakuan di lisan, akan tetapi dia berupa keyakinan di dalam hati. Bahkan tak cukup kalau sampai hanya pada keyakinan di dalam hati, tapi juga harus diimplementasikan, dibuktikan dengan amalan perbuatan anggota badan kita. Karena iman itu mencakup tiga hal ini. Tidak boleh kurang salah satu dari tiga hal ini. Harus wajib lazimun. Dan kita meyakini iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Dalil-dalilnya telah dijelaskan. Dan kita telah mengetahui bersama terkait dalil-dalil iman itu bisa bertambah. Kata Syekh, ya, Yazid, imanu yazid wa yankus. Dan penyebab yazid bertambah iman itu dengan ketaatan. Dan penyebab iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, iman itu bertambah dengan ketaatan. Ya, ketika seorang muslim itu mulai patuh tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala bimtitsali awamirih, dengan melaksanakan seluruh perintahnya, dan tidak cukup hanya untuk melaksanakan saja tapi dia juga harus ijtinab nawahi,
meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di antaranya adalah surat Al-Anfal di awal-awal surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, jikalau orang-orang mukmin ya, tiada lain orang-orang yang beriman, kategori orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah maka wajilat qulubuhum, tergetar hati-hatinya. Ya, hati orang beriman itu tatkala mendengar nama Allah disebut bergetar. Ada rasa khauf di situ, bahkan ada roja di situ, bahkan ada rasa mahabbah. Jadi tiga rasa terkumpul langsung di dalam diri seorang yang beriman tatkala mendengar nama Allah disebut, yaitu khauf, rasa takutnya bertambah, roja, rasa harapnya pun juga bertambah, bahkan al-mahabbah, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Tiga hal ini ya, tiga hal inilah yang berkumpul di dalam diri orang yang beriman. Tidak boleh salah satunya kurang juga, hanya rasa roja saja, hanya rasa khauf saja, hanya rasa mahabbah saja. Apalagi mahabbah, tidak harus tiga-tiganya terkumpul di dalam diri orang beriman tatkala mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nah, jikalau dibacakan kepada mereka, kepada orang yang beriman ini ayat-ayat Allah, maka keimanannya pun akan bertambah siapapun yang membacakannya. Ya. Baik. Dan setelah kita membahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hakikat dan penjelasan disertai seluruh perinciannya, maka kemarin kita lanjutkan iman kepada malaikat. Tentunya malaikat-malaikat yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an maupun yang Allah tidak kabarkan di dalam Al-Qur'an, tidak pula melalui lisan Rasulnya itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan sekarang kita akan membahas iman yang ketiga, yaitu al-imanu bi kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita melalui nabi utusannya masing-masing. Nah, kita baca as-salisun. Qala syarih hafizahullah taala wa waffaqahu. As-salitsu al-imanu bi kutubihi. Yang ketiga, iman yang ketiga, rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wahiyal kutub, dan dia adalah kitab-kitab allati anzalaha Allahu, yang mana Allah menurunkannya, haknya kembali kepada kutub. Karena kutub ini jamak taksir. Ingat ya, bentuk jamak yang tidak berakal dihukumi muannas. Makanya haknya ini muannas bukan hu. Ala rasuli, yang Allah turunkan kitab tersebut kepada rasulnya, yaitu utusan Allah yang Allah tunjuk dari kalangan para nabinya. Untuk apa sih Allah menurunkan kitab kepada rasulnya? Lihidayatil basyar, untuk memberikan hidayah kepada manusia. Al-basyar, manusia. Nu'minu, nah di sini tugas kita adalah nu'min, yaitu mengimaninya. Mengimaninya apa? Bi'annaha, bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya dan dari Rasul dijelaskan kepada kita itu adalah kala kalamullah, ya. Kalamullah itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan di sini diikat dengan pernyataan hakikatan, ya. Kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dan dijelaskan oleh Rasulnya kepada kita itu merupakan kalam Allah secara hakikat, bukan secara majazi yang telah terpatri di dalam diri Rasulnya, tidak. Tapi memang Allah berbicara, ya. Allah turunkan kitab tersebut dan itu adalah kalam Allah hakiki. Nah, kalam Allah hakiki inilah yang kita yakini. Makanya kita sebut Al-Quran itu apa? Kalamullah wa ghairu makhluqin. Al-Quran itu adalah perkataan Allah dan bukan makhluk. Ya, nu'minu, kita beriman bima samallahu bi minha. Kita beriman kepada apa yang telah Allah berikan nama dari kitab-kitab tersebut.
Ya, jadi kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya Allah namai dengan nama yang berbeda-beda dan kita imani itu semua. Wa malam yusam, ingat ya. Dan kita juga mengimani kitab yang Allah tidak berikan nama kepadanya. Samallahu lana minha. Nah, kitab-kitab yang Allah berikan nama dan ini sampai kepada kita minha diantaranya adalah At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, Al-Quranul Karim. Ya, risalah terakhir yang diturunkan kepada Rasul sekaligus Nabi terakhir. Dan yang terakhir ini adalah menjadi penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Maka Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya. Baik Taurat, Injil, Zabur. Ya, maupun Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Nah, begitu pula syariat Nabi kita Muhammad SAW itu menjadi penyempurna dari syariat-syariat Nabi atau Rasul sebelumnya. Ya. Wa Zabur fanu'minu biha. Maka Zabur kita mengimaninya. Ya. Baik. Maka kita mengimani, maksudnya kita mengimani seluruh kitab-kitab Allah ini yang berjumlah 4 ditambah Suhuf Ibrahim dan Musa jadi 6. Nah, tapi yang kitab Suhuf itu adalah lembaran-lembaran ya. Suhuf itu lembaran-lembaran. Nah, nanti yang permasalahan ini Al-Injil ya kan. Nah, ini diperinci oleh para ulama. Apakah Injil di zaman sekarang juga wajib kita imani? Maka para ulama mengatakan la, tidak. Karena Injil yang ada di zaman sekarang telah terdistorsi oleh pemikiran-pemikiran ya yang sifatnya menyelewengkan isi dan makna Injil pada zaman Nabi Isa. Berarti tidak murni lagi, ya, tidak murni lagi, ya. Sudah banyak tercampur oleh tulisan tangan manusia yang tentunya itu diubah sesuai dengan hawa nafsu mereka masing-masing. Maka muncullah agama Trinitas. Dan Allah bantah mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladhina qalu innallaha tsalitsats tsalatsah. Tsalitsus tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan dari yang tiga, salah satu dari yang tiga. Jadi yang mengkafirkan itu bukan kita, bukan kaum muslimin, tapi Tuhannya kaum muslimin, yaitu Rabbuna Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, taib. Ya, fanu dan di sisi lain kita juga harus mengimani terhadap kitab-kitab Allah yang tidak Allah berikan nama kepada mereka. Nah, jadi maka al-imanu bil kutubis sabiqah yakunu imanan mujmalan. Dilihat baik-baik dan dipahami secara cermat, maka beriman kepada kitab-kitab Allah terdahulu itu menjadi keimanan yang global, mujmal. Wal imanu bil Quran, dan iman kita kepada kitab Al-Quran itu menjadi iman yang mufassalan, yang terperinci, yang terikat, ya, karena memang Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Karena ini adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Rasul dan Nabi-Nya yang terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada Rasul lagi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mafihi apa yang ada di dalamnya. Bikulli mafihi terhadap seluruh apa yang ada di dalamnya. Li'annahu kitabuna, karena Al-Quran itu adalah kitab kita. Wa anzala ala nabiyina, dan Allah Subhanahu wa taala anzala menurunkan ala nabiyina kepada nabi kita. Siapa sih nabi kita itu? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya, maka di sini ada kalimat ancaman. Faman jahada ayatan au harfan
min hurufihi fahuwa kafirun murtadun anil Islam. Maka barang siapa jahada mengingkari ayatan satu ayat saja dari Al-Quran atau satu huruf saja dari Al-Quran, ya, dari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka orang tersebut menjadi kafir, murtad, ya, yang keluar dari agama Islam. Berarti yang menyebabkan orang itu keluar dari milah ini, dari agama ini, tatkala dia mengingkari, ya, salah satu saja dari rukun iman, ya, dari rukun iman. Bahkan dia tak mengerjakan salah satu saja dari rukun iman. Inilah perbedaan arkan yang kemarin kita pelajari. Bedanya dengan apa? Dengan syu'ab, dengan cabang keimanan. Baik. Wa kadzalika. Dan begitu pula, ya, ya. Man amana bi ba'dil Qur'an, ya, wa kafara bi ba'din. Nah, begitu pula orang yang beriman dengan sebagian Quran, jadi dia mau mengimani, ya, dia beriman dengan apa? Ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Contoh ada surat Al-Isra, ya, atau surat-surat ayat-ayat Allah yang mengatakan tentang riba. Karena posisinya dia sebagai pelaku riba, maka dia nggak mau mengimani ayat riba. Nah, di sini masuk wa kafara bi ba'din. Nah, berarti dia telah kufur, telah ingkar dengan sebagian ayat yang lain di dalam Al-Quran. Maka hukum orang tersebut kafir. Wa kadzalika, begitu pula man amana bi ba'dil kutub. Dia cuma beriman kepada Al-Quran doang. Tapi dia tidak beriman, bahkan mengingkari kitab Taurat, mengingkari kitab Zabur, mengingkari kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, orang tersebut mengingkari Allah nggak menurunkan Injil kok. Intinya Allah menurunkan Al-Quran saja kepada Nabi Muhammad, Nabi yang mulia. Kafirlah orang tersebut. Ya, inilah yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman, ya, dengan kitab-kitab terdahulu, bil kutubis sabiqah. Ya. Nah, nah di sini, ya, ada, nah, waman qala, dan orang yang berkata, ya, dan orang yang berkata, ana, di sini dikatakan, ana uminu bil Quran wala uminu bit Taurata wal Injila fahuwa kafir, ya, yang tadi, na'am, fahuwa kafir. Ini kalau orang cuma beriman kepada Quran doang nih, tapi dia nggak beriman kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ya, yang ada di zaman Nabi Isa, ya, gitu. Nah, maka orang ini kafir. Kalau ditanyakan, ente beriman nggak sama Injil? Saya beriman dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan yang berlaku dan Injil yang ada pada zaman Nabi Isa. Loh, kalau kitab Injil zaman sekarang, antum beriman nggak? Enggak. Bahkan saya kufur terhadap Injil zaman sekarang. Loh, kok bisa? Iya, dengan alasan yang telah saya ungkapkan tadi, ya, telah terdistorsi dan yang semisalnya. Ya, banyak sekali, bukan banyak lagi, memang isinya itu penuh dengan apa? Penyesatan. Nah, ya. Nah, ini juga, ya. Atau saya cuma beriman kepada Taurat dan Injil, akan tetapi saya tidak mau uminu biz Zabur, nggak mau beriman kepada kitab Zabur, yang kitab Zabur tersebut, ya, anzala ala Daud, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka orang tersebut kafir. Qala Allah Ta'ala wa atayna Daud zabura, dan kami telah memberikan Daud, ya, berupa kitab Zabur, ya. Atau orang
ya, yang mengingkari angkara suhufa Ibrahim fahuwa kafir, ya, atau dia itu mengingkari ya suhufnya Nabi Ibrahim, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu ya menyampaikan kepada kaumnya ya, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan suhuf yang ada padanya. Maka suhuf Ibrahim itu isinya sama dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu perintah agar orang-orang mentauhidkan Allah, memurnikan peribadahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa orang yang mengingkari suhuf Ibrahim dihukumi kafir? Ya, ini alasannya li'annahu mukadzibun lillah, karena dia telah berdusta kepada Allah Azza wa Jalla, wa mukadzibun li rusulih, dan juga telah berdusta kepada para rasul Allah. Fahuwa kafir li'annahu jahada, ya, maka dia ini kafir karena dia telah mengingkari ruknan, satu rukun min arkanil iman, dari rukun-rukun keimanan. Kita telah fahami kemarin tatkala membahas ya al-farqu bainar rukn, ya, al-farqu bainar rukni wasyu'ab, ya, wasyu'abi. Kita telah belajar perbedaan antara rukun dan juga cabang. Kalau cabang tidak dilaksanakan, kalau rukun tidak dilaksanakan satu saja, ya maka sama saja dia tidak melaksanakan seluruh rukun keimanan, maka kafirlah dia. Tapi kalau cabang, ada orang yang tidak mengerjakan salah satu saja dari cabang keimanan, ya maka dia tidak dihukumi kafir, melainkan naqisul iman. Baik, itulah beriman kepada kitab Allah. Sekarang kita lanjutkan beriman kepada Rasul Allah. Tafadhol dibaca. Ustaz Tariq, anta mawjud. Naam Ustaz. Naam, tafadhol iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala asy-syarihu hafizallahu taala ar-rabi'u al-imanu birusulihi. Al-imanu birusuli jami'ihim min awwalihim ila akhirihim man sammallahu minhum wa man lam yusam. Nu'minu bihim jami'an wa annahum rusulullahi haqqan ja'u birisalati wa Ballaghuha. balaghuha Ya. li umamihim. Naam, jamak dari umat. Tafadhol tarjim. Yang keempat yaitu beriman kepada para Rasulullah. Iman kepada para rasul seluruhnya, dari rasul yang paling awal hingga yang paling akhir, dari yang Allah sebutkan nama dari mereka dan yang tidak Allah sebutkan. Kita mengimani mereka seluruhnya, bahwasanya mereka adalah rasul-rasul Allah yang hak, yaitu benar-benar rasul-rasul Allah. Mereka datang dengan membawa risalah dan menyampaikannya kepada umatnya. Nah, ya, diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalah tersebut kepada umat mereka, dan kita termasuk salah satunya, ya, yaitu umat dari Rasul terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa risalahnya? Al-Quranul Karim, karena terakhir di situ menjadi penyempurna, ya, yang terdahulu. Rasulullah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, menjadi penyempurna syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Begitu pula risalahnya Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Ya, kitab-kitab Allah terdahulu, baik Taurat, Zabur, Injil, ya, Al-Quran lah menjadi penyempurnanya. Naam, istamir. فمن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الرسل لقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله masih ayat والذين Walam آمنوا yufarriqu بالله baina. آه، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Nah, ya. Faman kafara bin nabiyyin, maka barang siapa yang kufur atau ingkar kepada satu nabi saja, ya, maka dia kafir. Kafirah kemana? Bijami'ir rusul. Ya, dia kufur kepada seluruh rasul-rasul Allah. Ya, na'am, liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Innal ladzina yakfuruna, sesungguhnya orang-orang yang kafir billah kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu, dan dia bermaksud membedakan, ya, bainallah wa rasulihi wa rusulihi, membedakan antara Allah dan para rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din, ya, dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagiannya, wa nakfuru bi ba'din, dan kami ingkar kufur dengan sebagiannya, ya, pada sebagian. Nah, serta bermaksud, ya, wa yuriduna ayat takhidhu baina dzalika sabila, ya, mengambil jalan lain, ya, di antara yang demikian, maksudnya iman atau kafir. Maka di sini dijelaskan di ayat berikutnya, ulaika humul kafirun, mereka itu orang-orang yang kafir hakon, ya, ya, secara hak, gitu. Mereka orang-orang yang kafir hakon, sebenar-benarnya kafir, itu, ya. A'tadna, kami telah menyiapkan, ya, mana maf'ul bihnya, azaban, ya, telah menyiapkan apa? Azab. Azab itu apa sih? Siksaan. Muhinana, yang menghinakan, bagi kafirin, orang-orang yang kafir. Nah, ayat berikutnya, semoga tergolong kita di sini, ya. Walladzina amanu billah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, walam yufarriqu, dan tidak membedakan mereka, baina ahadin, antara yang satu dari mereka, ulaika saufa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahim. Kasih sayang Allah terakhir, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu orang yang beriman itu saufa yu'tihim, akan didatangkan, akan diberikan mereka itu apa? Ujurahum, ya, pahala-pahala mereka. Jadi Allah memberikan kepada mereka pahala. Nah, di sini kalau kita membaca tafsir, ya, tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir, ya, di sini Allah mengecam tindakan orang-orang yang kafir kepadanya dan kepada Rasulnya dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka dalam imannya itu membedakan antara iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, gitu. Baik, lanjut. Fal kufru فالكفر binabiyyin wahidin. فالكفر بنبي واحد أو برسول كفر بالجميع Kufrun. ولهذا Kufrun bil كفر jami'i. كفر بالجميع Iya. ولهذا قال كذبت قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين Nah, ini, ya. الشعراء الآية الخامسة بعد المئة. Nah, bentar, Jim dulu. Maka kekufuran terhadap satu orang nabi atau kepada rasul Iya, kepada satu maka orang adalah Rasul. kufur kepada seluruhnya, seluruh Iya. rasul.
Lanjut, kadzabat qaumun Nuhin Oleh karena al-mursalin. itu, ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, eh, kaumnya Nabi Nuh itu mereka eh, mendustakan para rasul. Iya, mendustakan para rasul. Allah bilang demikian. Padahal kaumnya Nuh itu cuman mendustakan siapa? Nabi Nuh. Tapi Allah hukumi dia telah mendustakan para rasul. Ya, lanjut. Ma'annahum. Ma'annahum kazzabu Nuhan. Nah, ini. Ya, kalau kita baca tafsir Muyasar atau Asy'adi dan yang semisalnya, tafsir Ibnu Katsir atau Tabari dijelaskan. Ayat ini bahwasanya kaum Nabi Nuh itu hanya mendustakan Nabi Nuh saja. Ya, di sini dijelaskan pula oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Mana masih ingat tarjim itu? Nokta. Ma'annahum. Padahal ya. Padahal, nah, padahal mereka mendustakan Nuh Ya, saja. Fatakdzibuhum ya. linuhin sara takdziban li baqiyatil mursalin. Nah, maka Maka pendustaan mereka kepada Nabi Nuh sorok menjadi menjadi apa? Takdziban, kedustaan. khobarnya sorok kan? Nah, Nakiroh ya kan? Nakiroh di depan kana atau saudaranya jadi khobar tuh dia khobarnya kana dan saudaranya apa mansub. mansub. Takdziban mansubun wa alamatun nasbiyah al-fathah zahirah ya. Nah, Menjadi apa? Ya bentuk pendustaan libaqiyatil mursalin kepada rasul-rasul yang lain. baik. Baqiyah itu secara harfiah sisa artinya ya. Nah, di Nah, sini kita terjemahkan yang lain selain ya dari Nuh. Baik. Lanjut wa kadzalika man kafara bi Isa. wa kadzalika man kafara bi Isa wa Muhammadin kal Yahudi. Iya, begitu pula orang yang kufur kepada Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad yang kufur kepada Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Ini seperti siapa? Orang-orang Yahudi. Au kafara bi Muhammadin atau dia kufur ingkar kepada Nabi Muhammad seperti orang Nasara. Fahinahu kafirun bil jami. Maka sesungguhnya nih orang Yahudi sama Nasara dia telah mengkafirkan seluruhnya termasuk dia udah mengkafirkan sebetulnya Nabi Isa ya. Dia telah mengkafirkan dan yang semisalnya ya, semisal nabi-nabi yang lain maksudnya. Lanjut labudda minal iman. La budda min al-imani bi jami'ir rusuli alaihimus salatu wassalamu Sama man Allahu. samallahu minhum wa man lam yusam. Nah, ya, maka harus labudda itu sama seperti lazimun, harus ya. Minal imani, mengimani seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah namai dari mereka dan yang Allah tidak namai gitu ya. Waqad samallahu minhum. Nah, ini yang Allah namai di antara mereka dan sampai kepada kita karena ini tertera di dalam Al-Qur'an. Ini sebagai dalil dan beliau bawakan itu Syekh Shalal Al-Fauzan sertakan ya di surat Al-An'am. Nah, tafadhal dibaca dan diterjemahkan setelahnya. وقد سمى الله منهم كما في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Nah, silakan terjemahkan ayat 83 sampai 86, 3 ayat surat Al-An'am. D. Dan itulah hujjah kami yang kami datangkan dengannya Ibrahim atas kaumnya dan kami angkat derajatnya di antara dan kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Rabbmu adalah maha
bijaksana lagi Maha mengetahui. Dan Wahab ini wahabana lahu Wahab. Kami telah menganugerahkan. Kami telah menganugerahkan baginya bagi Ishak dan Yakub Ishak dan kepadanya. Yakub kepadanya Kullan seluruhnya hadaina. kami berikan petunjuk, dan Nuh kami berikan petunjuk dari kaum sebelumnya. Iya. Ya, dan kepada Nuh sebelum itu, ya, wa min dzurriyyatihi, dan kepada sebagian Kemudian dari keturunannya siapa? Nuh. Yaitu siapa keturunan Nuh? Dawud, Hud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Yusuf, Musa, Musa, Harun, ya wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsinin. Jamak muzakkar salim mansub ya kan dengan ya. Ya, Najzi failnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ya. Nah, dan Zakaria dan Yahya dan Isa dan Ilyas seluruhnya merupakan orang-orang yang soleh. ya. Dan Ismail dan Ilyasa ini Ilyasa. Hmm? Ilyasa ya. Ilyasa, Yunus dan Lut seluruhnya kami utamakan dia atas seluruh alam. Bukan, Aliasa itu anak laki-lakinya Ibrahim. Oh, Ilyasa. Aliasa dan Ismail, ya, Ismail bin Ibrahim, Waliasa, ya, lamnya itu zaidah apa ya? Nah, tambahan yang bermakna tentunya. Ya. Wa Yunus dan Lut. Ya, Ilyasa. Oh, afwan. Yang anaknya Ibrahim itu Ismail, Aliasa ini adalah Yunus dan Lut. Ya. Aliasa itu adalah Yunus dan Lut. Anak laki-lakinya Nabi Harun, saudara laki-lakinya Nabi Ibrahim. Ibrahim. Nah, ya. Nah, Yasa itu Yunus dan Lut. Nah, masing-masing dari mereka itu faddalna 'alal alamin. Kami lebihkan ya derajatnya di atas alam umat manusia. Manusia. Iya, dengan pangkat kenabian. Gitu, Nabi. ya. Lanjut. فذكر جملة منهم في هذه الآيات وفي آيات أخرى فنؤمن بمن سمى الله منهم ونؤمن بمن لم يسم الله منهم. Dan kemudian Allah sebutkan sejumlah atau beberapa di antara mereka di ayat ini dan di ayat-ayat yang lainnya. Iya. Maka kita beriman terhadap nabi yang Allah sebutkan namanya di antara mereka, dan kita beriman kepada nabi yang tidak Allah sebutkan namanya di antara mereka. Baik, terakhir kita masuk ke yang khamis. Beriman kepada hari akhir. وقال الشارح حفظه الله تعالى الخامس اليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر
huwa ar-ruknul khamisu wal yaumul akhiru al-muradu bihi yaum yaumul qiyamati yaumul qiyamati summiya bil yaumil akhiri li'annahu ba'dal yaumil awwali wa huwa yaumud dunya. Nah, terjem dulu. Ad-dun yang kelima yakni beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah rukun yang kelima, dan hari akhir yang dimaksud adalah hari kiamat. Dinamakan dengan hari akhir karena hari akhir itu terjadi setelah hari awal, yaumul awal, dan ia adalah hari-hari di dunia. Yaumul dunia. Iya, hari kehidupan di dunia, betul. Nah, Maksudnya terjadi setelah kehidupan dunia ini hancur. nah, Ya. Jadi kehidupan pertama ya ini alam dunia. Jadi setelah ada alam dunia maka ada alam akhirat. Ya, begitu. Maka terjadi kiamatlah di antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi setelah habisnya alam dunia terjadilah kiamat. Nah, ad-dunya hiya al-yaumul awal kata Syekh di sini ya. Wal kiamah hiya al-yaumul akhir. Jadi ya, ini kehidupan pertama manusia ya di dunia. Kehidupan berikutnya di ya nanti di akhirat. Al-Qiyamah di sini yang disebut dengan hari akhir. Hari akhir. Tanda berakhirnya hari pertama manusia, yaitu tanda berakhirnya dunia. Lanjut, al-imanu bil yaumil akhir. wal imanu bil yaumil akhiri huwa al imanu bima ba'dal mauti min azabil qabri wa na'imihi. Iya, nikmat kubur. Wa su'alul mulakkin Hmm? wa su'alul malakin wa Malaka ini, su'alul malaka malakaini ini, fil qabri. Nah, dua malaka malaikat. ini, dua malaikat. Malakin banyak amat malaikatnya. Dua. Su'alul malakaini fil qabri wa Nah, kullu ma yakunu ba'dal qabri fahuwa minal imani bil yaumil akhiri. nah. Wa Baik, kadzalika al sebentar. iman. Jadi Nah, beriman kepada hari akhir adalah beriman terhadap apa yang ada setelah kematian. Min tafsiriyah berupa azab kubur dan juga nikmat kubur. Ya. Wa su'alil malakaini dan dihadapkan dengan pertanyaan dari dua malaikat fil qabr di alam kubur. Wa kullu ma yakunu ba'dal qabri fahuwa minal imani bil yaumil akhir. Dan setiap apa yang terjadi ya ba'dal qabr, nah, setelah kubur, fahuwa minal imani bil yaumil akhir. Maka hal tersebut termasuk beriman kepada hari akhir. Jadi ini kita beriman kepada kehidupan ya setelah kematian. Maka itu dimaksud dengan beriman kepada hari akhir, adanya hari kebangkitan, ya, kita mengimani kita akan dikumpulkan di sebuah padang yang luas mahsyar, ya, lalu ada hari yaumul mizan, gitu. Ada kehidupan akhirat. Nah, ini masuk dengan apa? Beriman kepada hari akhir. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh kan wa kadzalikal imanu bil ba'tsi. Begitu juga beriman kepada kebangkitan wan nusyur sama ya, mahsyar, pengumpulan wal hisab, mizan, perhitungan amal, wa waznil amal ya, sawa. Nah, wasirat kita mengimani ada jembatan yang dilalui oleh kita dan yang selamat hanyalah orang-orang yang berusaha istiqomah dengan keimanan yang ketika di dunia. Ya. Tentu dengan kehendak izin Allah orang tersebut bisa melewati sirat tersebut. Wal mizanu alladzi tuzanu bihil hasanat was sayyi'at. Dan juga mizan yang mana ditimbang kebaikan dan keburukan seseorang itu, dan juga wal jannah wan nahar. Ya, beriman adanya surga dan neraka. Lanjut. Fatafasilu ma yahsulu fil yaumil fa tafasil
فتفاصل ما Tafsilu. يحصل في اليوم الآخر نؤمن بها جملة وتفصيلا. Nah, terjem awalan. Dan Perincian. perincian dan Mayahsulu. Hasola yahsulu terjadi. perincian dari apa yang terjadi di hari akhir, kita mengimaninya Semuanya jumlatan. seluruhnya dan rinciannya ya. Iya, perinciannya yang tadi itu adanya yaumul ba'ats, ya, adanya nusyur, mahsyar, hisab, waznil amal, sirat, mizan, dan juga termasuk jannah wan nar. Itu perinciannya. Kita imani itu semua. Nah, lanjut. Nah, dimulai dari apa tuh? Al-maut, ya, kematian. Nah, bidayatun minal mauti ila Hidayatan, oh, bidayatan minal mauti ila ay ayastakirra, yastaqirra ayastakirra. Ahlul yastaqirra jannah. fil jannati Iya, wa kita ahlun nari fin nar. kita mengimani dimulai dari kematian sampai apa? Ahlul jannah ini yastakir, menetap Tetap. di mana? Fil jannah, di surga. Kita percaya orang-orang ini ada yang masuk surga kelak, ada juga yang masuk ke neraka. Wa ahlun nar finnar. Dan ahli neraka ini ya ada yang tetap di neraka. Itu bagi siapa? Pelaku musyrik, pelaku kesyirikan. Itulah keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Lanjut. Kullu masohah. Kullu ma sahha min hadha nu'minu bihi Nah, wala seluruh apa yang sahih dari hal ini, maka kita mengimaninya tanpa terkecuali. Wala nasyukku, kata Syekh, dan kita tidak ragu fi syai'in, sedikit pun minhu darinya, dari ya hari akhir ini maupun perinciannya. Nah, di sini sebutkan, langsung baca, faman syakka. faman syakka fi syai'in minhu fahuwa kafirun murtadun anil islami. Tarjim. Dan barang siapa yang ragu pada sesuatu darinya, maka yaitu dari keimanan kepada hari akhir, Ya, maka dia kafir dan murtad dari agama Islam. iya, keluar dari agama Islam. Lanjut terakhir. Kullu hadza yutlaqu alaihi Al-yaumu. al-yaumul akhiru wa ma fihi. Nah, Dan seluruh hal ini semuanya dimutlakkan untuk hari hari akhir dan apa yang terjadi di dalamnya. iya, di dalam hari akhir itu dimulai dari maut, kematian, sampai perinciannya itu, ya, perkara-perkara gaib. Kita imani demikian. Inilah iman. Yang terakhir, ruknus sadis, ya, ruknus sadis, rukun yang keenam. Ini terkait takdir. Insya Allah kita akan bahas hari hari Senin, ya. Nah, kita akan bahas hari Senin. Nah, ini dibahas ada 4 hal, ya, Ahlussunnah wal Jamaah dalam meyakini takdir, yaitu kitabah Allah. Nanti dibahas ini, ya. Ada ilmu, ya, kitabah Allah di Lauhi Mahfuz, lalu masyiah, kehendak Allah, ada iradah nanti syariah dan kauniyah. Nama lainnya itu masyiah, ya, yang kauniyah, ada mahabbah yang syariah. Lalu nanti ada hak penciptaan, itu milik Allah Subhanahu wa taala, wal ijad, menjadikan sesuatu yang enggak ada menjadi ada. Nah, ini 4 hal yang harus diyakini dalam permasalahan takdir. Ahlussunnah wal Jamaah harus tahu ini tatkala ditanyakan, ya. Karena kebanyakan dari kita beberapa ketika ditanya takdir, ya, belum menguasai sepenuhnya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulamikum. Ya, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah barakallahu fikum. Na'am wa iyyakum wa fiik barakallah.